Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara rindu berjalan dalam terang Tuhan setiap hari, konsistenlah merenungkan firman Tuhan. Kesulitan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, channel Renungan Harian ini akan menolong saudara untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan yang baru yang dibuat secara ekspositori. Artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali dan kita hidup hanya sebentar. Kalau kita gagal menjalani cara hidup yang benar, maka kita gagal dalam kehidupan kita yang sekali ini. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan, termasuk saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus menjalani hidup kita dengan benar. Kalau hidup kita hanya sekali dan begitu singkat dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini? Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua, masih dalam topik menjalani hidup dengan benar. Karena hidup kita hanya sekali dan hidup begitu singkat, kita harus menjalaninya dengan benar. Bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita dengan benar? Sebelum kita akan melanjutkan topik renungan ini, saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua masih dalam topik menjalani hidup dengan benar. Kita hidup hanya sekali di dunia ini saudara. Jangan sampai kita gagal menjalani kehidupan yang begitu singkat dan hanya sekali ini. Di video pertama kita sudah belajar dari teks firman Tuhan yang mungkin sering kali kita dengar, yaitu di Mazmur pasal 90 di ayat yang ke-10, di mana di sana ditegaskan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari tentang kehidupan saudara yang sedang kita jalani sekarang. Yang pertama, bahwa hidup ini begitu singkat dan hanya sekali kita jalani hidup. Dikatakan di sini berlalunya buru-buru, dan di ayat yang ke-5 dikatakan bahwa Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh pada waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang sudah lisut dan layu. Artinya apa? Hidup ini begitu singkat. Dan mungkin kalau saudara mengingat-ingat kehidupan yang saudara jalani, yang sudah saudara jalani, saudara akan merasa bahwa masih sangat sebentar, semuanya masih terkenang, saudara ingat semuanya, masa-masa yang saudara lalui, dan semuanya berjalan begitu cepatnya saudara. Dan hidup akan berjalan terus, dan pada akhirnya kita akan mengakhiri kehidupan kita. Dan fakta kedua dalam kehidupan ini saudara, di sini ditegaskan bahwa kebanggaannya, di ayat 10 tadi, kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Bukankah hidup kita diwarnai dengan banyak kesukaran? Bukankah hidup kita diwarnai dengan banyak penderitaan-penderitaan yang harus kita tanggung, yang harus kita pikul dalam menjalani kehidupan? Karena memang itulah kehidupan di dunia. Banyak penderitaan, banyak kesukaran yang harus kita hadapi, saudara. Itulah bunga-bunga kehidupan. Dan bukan hanya itu, saudara, bahwa akhir kehidupan kita juga bisa berakhir dengan murka Tuhan. Kenapa? Karena ayat 11 dikatakan bahwa siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu. Di dunia ini orang-orang bisa mengalami murka Tuhan dan akhirnya juga berakhir dengan murka Tuhan. Betapa menyedihkannya kehidupan manusia kalau dijalani dengan salah. Udah begitu singkat, diwarnai dengan masalah dan persoalan dan penderitaan. Dan kemudian bisa berakhir dengan murka Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saudara, mari kita renungkan kehidupan kita. Dan mari kita jalani dengan benar, supaya kita tidak sia-sia hidup di dunia ini. Dan supaya kita tidak gagal hidup di dunia ini. Karena kalau kita gagal hidup di dunia ini saudara, kita tidak akan pernah bisa punya kesempatan mengulang sampai kapanpun. Nah, di video pertama saudara, kita sudah belajar ketika pemazmur ini menjelaskan bahwa hidup begitu singkat, hidup penuh dengan penderitaan. Kebanggaannya pun malah hanya penderitaan. Dan kemudian hidup bisa berakhir dengan murka Tuhan. Akhirnya dia tanya saudara, di ayat 11, siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Setelah dia memberi penjelasan, akhirnya pemazmur ini berkata, siapa yang mengenal murkamu dan takut kepada gemasmu. Dia akhiri ceritanya sampai ayat 10 itu, dia akhiri dengan ayat 11. Siapa yang mengenal murkamu dan takut kepada gemasmu?
Dan akhirnya dia jawab, ayat 12. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu yang sudah kita belajar di video pertama. Orang yang sadar bahwa hidup begitu singkat. Orang yang sadar bahwa hidup ini dipenuhi oleh masalah, persoalan dan sebagainya. Itulah bunga-bunga hidup. Dan orang yang sadar bahwa hidup bisa berakhir dengan murka Tuhan jika tidak dijalani dengan benar, adalah orang yang takut akan murka Tuhan. Orang yang takut akan gemas Tuhan. Dan orang yang demikian akan berkata seperti pemazmur di ayat 12 ini. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya orang yang takut hidupnya akan berakhir dengan murka Tuhan. Dia akan jalani hari-hari dengan benar. Dia akan jalani hari-hari dengan hati yang bijaksana, sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia jalani hari-harinya bijaksana untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai hidup kita yang hanya sekali yang penuh penderitaan ini, saudara, berakhir dengan murka Tuhan. Bagaimana supaya itu tidak terjadi? Jalani hari-hari kita dengan benar. Jalani hari-hari yang singkat ini dengan benar. Itu yang sudah kita belajar di video yang pertama. Dan di video kedua ini, saudara, kita lihat. Setelah di ayat 11, dia berkata, siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Dia jawab di ayat 12, ajari kami menghitung hari-hari kami bijaksana. Dan kemudian ayat yang ke-12, kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hambamu. Ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, sampai seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Saudara lihat mulai di ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Hal yang ditegaskan oleh pemazmur ini adalah bahwa orang yang takut kepada murka Tuhan, takut kepada gemas Tuhan, orang yang tidak ingin hidupnya gagal dan berakhir dengan murka Tuhan, orang itu adalah orang yang membutuhkan, sadar bahwa dia butuh kasih sayang Tuhan. Sehingga dia berkata, sayangi kami Tuhan. Kenyangkan kami dengan kasih setiamu. Lalu kemudian ayat yang ke-16. Biarlah kami melihat perbuatan-perbuatanmu. Biarlah hamba-hambamu dan anak-anak mereka melihat perbuatan-perbuatanmu. Artinya saudara, hal kedua yang ditegaskan oleh pemazmur ini sebagai orang yang menyadari bahwa hidup begitu singkat. Hidup penuh penderitaan. Dan hidup bisa berakhir dengan murka Tuhan. Hal kedua yang dia jelaskan adalah bahwa kita perlu kasih sayang Tuhan. Kita perlu kasih setia Tuhan. Kita perlu perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Itu artinya dalam hidup ini kita harus mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Tanpa kasih setianya, tanpa kasih sayangnya, dan tanpa perbuatannya, hidup kita nggak ada gunanya. Hidup kita nggak ada artinya, sehebat-hebat orang, saudara. Hidup akan tetap penuh dengan masalah dan persoalan. Sehebat-hebat orang, sesukses-suksesnya orang, seberhasil-berhasilnya orang, hidupnya singkat dan akan berakhir dengan kematian. Dan saat berakhir dengan kematian, kalau dia menjalani hidupnya dengan salah, betapa hebat pun dia di dunia ini, dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan orang yang menjalani hidupnya dengan tidak benar, maka akan berakhir dengan murka Tuhan. Seberapa banyak orang yang menjalani hidupnya di dunia ini merasa tidak perlu Tuhan. Bayangkan saudara, kita diizinkan hidup di dunia ini. Hari-hari kita jalani hidup di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sediakan semuanya untuk memenuhi hari-hari kita. Pagi demi pagi, siang demi siang, sore demi sore, semua berjalan dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan bagi manusia secara umum, yang disebut dengan berkat umum, yang berlaku kepada semua manusia. Tetapi seberapa banyak orang yang merasa dirinya
begitu cerdas, begitu pandai, sehingga dia tidak merasa perlu akan Tuhan. Sehingga dia meragukan eksistensi Tuhan, meragukan keberadaan Tuhan, dan melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan. Bayangkan dia hidup di dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Orang-orang yang demikian akan berakhir dengan murka Tuhan. Tapi kalau hari ini saya dan saudara menyadari bahwa hidup begitu singkat, penuh penderitaan, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan, kita akan berkata seperti pemazmur, Tuhan, sayangi kami Tuhan. Kenyangkan kami dengan kasih setiamu. Kami mau lihat perbuatan-perbuatanmu. Itu yang ditegaskan, itu yang dijelaskan mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita perlu kasih sayang Tuhan, kita perlu kasih setia Tuhan, kita perlu campur tangan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita manusia yang lemah. Hari esok kita tidak tahu. Seberapa hebat pun manusia, saudara, dia tidak tahu, bahkan beberapa jam ke depan dia tidak tahu. Dengan pandemi yang ada saat ini, saudara, bukankah seharusnya sudah menyadarkan dunia? Kita melihat berapa banyak dokter-dokter yang sudah menjadi korban, padahal mereka di bidang kesehatan. Artinya apa, saudara? Bahwa kita memang perlu belajar banyak hal, kita perlu perkara dunia, kita perlu memahami perkara dunia. Tetapi pada faktanya itu tidak cukup. Kita perlu kasih sayang Tuhan. Seberapa banyak orang-orang berhasil, orang-orang kaya hari ini, saudara, yang kekayaan itu, yang keberhasilan itu tidak ada gunanya. Kenapa, saudara? Karena memang kita perlu kasih sayang Tuhan. Kita perlu kasih setia Tuhan. Kita perlu perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menyedihkan adalah dalam kondisi seperti ini, di satu sisi mungkin menyadarkan orang dan semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, akhirnya sekarang, ketika berapa waktu lalu gereja tidak dibuka, rumah ibadah tidak dibuka, karena keadaan dan situasi. Sekarang setelah new normal, seberapa banyak orang yang sudah lupa datang kepada Tuhan. Dan menganggap biasa sekarang untuk tidak beribadah. Kembali lagi, saudara. Begitu banyak manusia yang tidak sadar hidup ini singkat. Hidup ini penuh dengan masalah. Dan hidup ini bisa berakhir dengan murka Tuhan. Orang yang sadar bahwa hidupnya singkat, hidup ini penuh penderitaan dan bisa berakhir dengan murka Tuhan, akan berkata seperti pemazmur, kembalilah Tuhan, sayangi kami hamba-hambamu, kenyangkan kami pada waktu pagi dengan kasih setiamu. Dan kemudian ayat 16 dia berkata, biarkanlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatan-perbuatanmu. Saya dan saudara butuh kasih sayang Tuhan dalam kita menjalani hidup kita. Saya dan saudara butuh kasih setia Tuhan. Kita butuh campur tangan Tuhan. Itu sebabnya dalam menjalani kehidupan kita, andalkan Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Harapkan kasih sayang Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Karena demikianlah seharusnya kita menjalani hidup di dunia ini. Dia menciptakan kita dan menempatkan kita hidup di dunia ini. Kita hidup hanya sementara. Jangan sampai kita berakhir dengan murka Tuhan. Jalanilah hidup ini dengan merindukan kasih sayang Tuhan. Saya mau menegaskan di akhir video yang kedua ini, saudara. Hidup kita hanya sebentar. Hidup kita begitu singkat. Seperti bunga yang pagi mekar, sore sudah layu. Dan hidup ini penuh dengan penderitaan. Dikatakan tadi di ayat yang ke-10, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bukankah itu yang terjadi? Bukankah itu yang kita lihat di hari-hari kehidupan di dunia ini? Dan hal ketiga yang sangat penting kita sadar adalah bahwa hidup ini bisa berakhir dengan murka Tuhan. Dan kemudian pemazmur berkata, siapa yang mengenal murkamu dan takut kepada gemasmu? Ketika dia bertanya begitu, dia berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami supaya hati kami bijaksana. Dan kedua dia berkata, sayangi kami Tuhan. Puaskan kami dengan kasih setiamu. Nyatakan perbuatan-perbuatanmu dalam kehidupan kami. Mari kita jalani hari-hari kita dengan bijaksana, saudara. Itulah orang yang sadar bahwa hidup hanya sebentar.
Hidup bunga-bunga hidup adalah penderitaan dan bisa berakhir dengan murka Tuhan. Dan yang kedua, harapkan kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan, dan perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa jauh dari Tuhan, jangan sampai terlambat saudara. Saudara tidak akan tahu sampai kapan saudara hidup. Kalau hari ini saudara merasa hidup saudara cerdas, kalau hari ini saudara merasa hidup saudara pandai, dan saudara melupakan Tuhan, saudara tidak sempat datang beribadah kepada Tuhan, jangan sampai terlambat saudara. Kita hidup hanya sebentar, jangan sampai berakhir dengan murka Tuhan. Jalani hari-hari saudara dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan harapkan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita jalani sisa hari-hari kita dengan hati bijaksana. Mari kita jalani sisa hari-hari kita dengan mengharapkan kasih setia Tuhan. Kita perlu kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami perlu kasih setiamu. Dalam kehidupan yang sekali ini dan sementara ini, kami perlu kasih setiamu ya Tuhan. Kami perlu kasih sayangmu, dan kami perlu perbuatanmu, kami berserah kepadamu. Nyatakan kuasamu dalam kehidupan kami di hari-hari kami yang kami jalani. Kami rindukan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau menjalani hidup kami dengan bijaksana dan mengharapkan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.